Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa hari ini kita memasuki bulan awal Mei. Mari kita mempersiapkan diri kita nyanyikan pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Sekali lagi. Aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi seorang percaya padanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah jalan kebenaran, dan bagi kami yang percaya, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, satu bulan demi satu bulan Tuhan sudah memimpin dan menuntun setiap kami, dan hari ini kami memasuki di awal bulan Mei ini, kiranya kami terus boleh senantiasa bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk OPM yang sudah berjalan sampai hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin, menopang setiap kami supaya kami makin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan untuk acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Pujian yang sudah kami nyanyikan, sharing yang akan kami dengar, renungan firman Tuhan, dan pokok doa. Semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei. Kita sudah pernah dengar sharing dari Ibu Mega, yaitu istri dari Pak Tony. Kali ini kita mau dengar Pak Tony. Halo Pak Tony. Halo Bu Tarmina, apa kabar? Ya baik, kenalkan dirimu. Oh, mengenalkan diri ya? Nama saya Tony, lengkapnya Tony Antonio. Istri saya Megawati, biasa dipanggil Bu Meg. Dipanggil Bu Meg. Anak saya dua, laki-laki semua. Yang pertama Yohanes, ada di Jakarta, jadi dosen. Dan yang kedua Steven. Steven bantu melayani di sini juga, di Yam dan di rekaman. Ya. Okay. Masih kuliah dia. Kira-kira Pak Tony selama ini melayani di bidang apa aja? Ya berapa tahun ini mungkin boleh cerita pelayanannya berapa lama sejak? Ya saya melayani sejak tahun 80-an sih, tahun 1980. Wow, okay. Tetapi yang saya paling syukuri sebetulnya Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk menjadi ketua perkantas dari tahun 1999 tepatnya sampai 2013 lah. 14 tahun ya. 13-14 tahun itu ya. Saat itu perkantas pelayanannya ada di 50 kota di seluruh provinsi di Indonesia gitu.
Kemudian hamba Tuhan yang full time ada 150 sih. Berarti Pak Tony ketuanya ini ya? Itu Ya, hamba saya Tuhannya itu 150 ya? Ketua nasional lah. Ketua nasional, ketua pengurus lah. Kalau yayasan ada pengurus, ada pengawas, ada pembina. Saya ketua pengurus. Kemudian pengurus-pengurus daerah, ya, pengurus provinsi dan pengurus ranting itu ada sekitar 150 juga sih. Jadi lumayan banyak sih. Pelayanannya memang membawahi pelayanan siswa dan mahasiswa. Kalau alumni ada juga, tapi tidak waktu itu tidak sebesar mahasiswa dan siswa. Gitu. Kenapa itu yang paling disyukuri, Pak? Paling disyukuri karena pelayanan itu strategis gitu kan, dan pelayanan itu juga sesuai dengan panggilan saya sebagai dosen sebetulnya. Jadi kan di kampus gitu Pak ya, kampus itu. Kalau boleh tahu selama 14 tahun itu Perkantas apa yang berubah atau berkembang tuh yang Pak Tony selama 14 tahun itu ya, awal dan akhirnya? Ya, kita bersyukur bahwa bisa punya visi yang sama, bisa punya gerak yang sama, kemudian juga ada kesinambungan antara siswa, mahasiswa dan alumni. Tetapi yang saya pikir sih memang kita bisa mempersiapkan banyak generasi muda untuk Indonesia ini, Pak. Karena tidak terlalu banyak organisasi kepemudaan Kristen yang bisa survive sampai 50 tahun. Sekarang usia yang ke-50 tahun. Perkantasnya ya? Iya. Wih, luar biasa. Tapi itu tahun berapa? 99 sampai 2013. Padahal tadi kan Pak Tony mulai melayani tahun berapa? 80-an. Ya. Kalau boleh tahu cerita sedikit sebelum itu, Pak? Jadi saya jadi Kristen itu karena pelayanan seorang teman sekolah waktu SMA di Sukabumi dulu gitu kan. Jadi mulai ke gereja, ikut pemuda. Nah saya mulai ketika mahasiswa itu mulai aktif Pak, mulai aktif pelayanan, ikut kelompok kecil, membina kelompok kecil. Nah kemudian juga memberikan training kepada mahasiswa, ya kan, pembicara di camp-camp gitu kan. Nah itu dari tahun 80 sampai tahun 2000 lah gitu kan, ikut macam-macam lah. Ke tahun 2003 misalkan mewakili Perkantas ke Belanda untuk jadi anggota resmi AFIS misalkan gitu. Kemudian juga ke beberapa negara kerjasama gitu kan untuk. Jadi Perkantas sendiri kan ada di 150 negara. Oke. Intervarsity ya. Intervarsity ya. Ya tadi kan sempat menceritakan waktu di Perkantas kan ada 150 hamba Tuhan gitu ya. Dan juga kalau saya nggak salah dengar pernah juga memulai berapa? 2 gereja atau? Juga itu. Merintis gereja gitu. Merintis gereja. Ya kurang lebih seperti itu, walaupun tidak persis saya yang mendirikan gereja, tapi ketika saya kuliah di Australia itu dari 90 sampai 92, waktu itu tidak ada persekutuan. Jadi saya membuat persekutuan itu namanya bisa persekutuan siswa, mahasiswa, alumni, karena yang ikut ya sekitar 30-an gitu ya. Ada yang kelas 5, tapi ada juga yang postdoc, pokoknya semua orang Indonesia lah. Itu di Adelaide, Pak. Di Adelaide. Nah, itu tahun 90, 92, pertama-tama saya kumpulkan beberapa teman-teman berdoa gitu kan. Ayo kita melayani. Terus kita melayani. Nah, ketika saya pulang, itu terus teman-teman adik-adik kelas itu terus meneruskan dan akhirnya mungkin sekarang jadi gereja. Tidak enak jadi persekutuan terus kan. Ya, jadi mereka menjadi gereja Indonesia di sana. Di Australia. Di Adelaide. Ya. Satu lagi di Jakarta ya. Kalau yang di Jakarta sebetulnya kami bersama dengan beberapa teman-teman alumni itu merintis atau bukan merintis ya. Jadi karena itu di Bintaro jauh dari mana-mana, kemudian kita bikin persekutuan terus ibadah, terus kita dalam tanda kutip menawarkan ke Pak Tong GRI mau nggak diterima gitu. Oh, luar biasa ya Pak. Sampai sekarang ya. Diterima jadi GRI. Iya, wow, luar biasa. Pak, kalau boleh tahu feedback ke belakang itu Pak Tony kok sampai bisa jadi seperti itu, ada apa? Padahal kalau kita pertobatannya dengar gimana? Keluarganya kan bukan papa mama Kristen, betul ya? Ya, papa saya Konghucu, tapi bukan sekedar Konghucu, dia setingkat suhu gitu Pak. Setingkat suhu, dan juga adik saya yang bungsu juga bukan masuk Muslim gitu kan, masuk Muslim dan juga nggak sembarangan juga, dia ustadz dan semacam penasihat ekonomi beberapa negara lah gitu. Untuk setingkat luar biasa. Untuk ini apa? Berarti bukan dari kecil itu Kristen. Bukan dari kecil. Justru di dalam keberbedaan itu saya melihat bahwa keunikan kekristenan itu luar biasa gitu kan. Sehingga saya merasa bahwa waduh ini sangat berbeda dan saya sangat beruntung bahwa saya bisa
mengenal Tuhan. Mungkin kalimatnya salah, bukan saya mengenal Tuhan. Saya Tuhan dipanggil oleh Tuhan gitu kan, dipilih oleh Tuhan gitu kan, sampai bisa mengenal Tuhan dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa gitu kan. Dan juga saya mengalami banyak sekali pembekalan atau pembinaan rohani dari teman-teman itu, sehingga saya merasa seperti orang yang berhutang kepada Tuhan itu kan. Kenapa bisa sampai merasa berhutang itu ya? Maksudnya kan ya bukan dari kecil Kristen juga gitu kan? Ya, saya melihat bahwa keselamatan yang diberikan itu bagi saya luar biasa. Kenapa saya dipilih gitu kan? Kenapa saya dipilih? Kalau secara doktrinal kenapa saya dipilih? Tapi saya melihat bahwa Tuhan tuh sayang banget sama saya gitu. Mungkin boleh kasih contoh apa gitu? Sayangnya di mana? Saya berdoa, misalkan saya mau jadi dosen nih ya, sebelum jadi dosen saya berdoa, Tuhan, kalau syarat jadi dosen itu mesti master. Kalau Tuhan mau saya jadi dosen, kirimlah saya sekolah. Dapat beasiswa gitu. Dapat beasiswa gitu. Tapi kan melayaninya, maksudnya aktif melayaninya kan sebelum itu ya. Jadi bukannya, wah oke, karena saya sudah dikirim jadi dosen master, maka sekarang saya mulai melayani. Mestinya kok tadi saya dengar kan sebelumnya itu kan. Nah apa maksudnya, apa yang membuat Pak Tony itu merasa sedemikian berhutang, padahal kalau mau dikatakan bahkan sebelum dikirim ke studi. Pertama, saya merasa bahwa saya didekati oleh teman sekolah. Kemudian saya banyak dibina selama saya di kampus. Jadi saya melihat bahwa saat itu sekolah dan kampus itu tempat di mana saya dipanggil Tuhan. Jadi saya juga mau memanggil teman-teman yang lain untuk ikut itu kan. Nah, kemudian berdoa juga cara yang terbaik untuk mencapai mahasiswa adalah dengan menjadi orang kampus. Pernah ditantang sama orang tua percaya Tuhan Yesus itu gimana? Yo, orang tuanya nggak mungkin menantang. Maksudnya nggak setuju nggak? Oh, pasti toh kan dari latar. Oke. Ya pernah sih, pastilah Pak, pernah hal-hal itu. Apalagi suhu kan. Pernah hal-hal itu, tapi memang akhirnya di keluarga juga saudara-saudara semua jadi Kristen gitu kan, saudara-saudara semua jadi Kristen. Tapi ada satu yang jadi Muslim, tapi papa tetap Konghucu lah gitu. Tapi puji Tuhan ya. Ya justru sebetulnya ketika melihat perbedaan itu, jadi saya semakin tajam melihat bahwa kekristenan itu sangat unik dan sangat mungkin kalau dibilang benar ya berbeda gitu ya. Oke, baik. Sangat luar biasa ya. Terus ada sesuatu yang saya melihat Pak Tony itu sampai sekarang masih aktif ya. Jadi apa sih yang sesuatu yang istimewa sehingga membuat kita itu pingin tahu sih, mendorong Pak Tony seperti itu? Saya melihat bahwa pelayanan itu kan salah satu dari disiplin rohani yang harus kita lakukan ya Pak ya. Jadi saya berusaha melayani, tapi saya pikir Tuhan memberikan begitu banyak hal kepada saya, ilmu, pengalaman, teman-teman atau saya. Lalu saya berpikir bahwa sebenarnya saya melayani mestinya memakai semua yang telah Tuhan berikan gitu kan kepada teman-teman. Kalau saya diberikan kedosenan, saya pakai kedosenan saya untuk melayani. Ketika Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berbicara, saya pakai kemampuan berbicara itu untuk melayani gitu kan. Jadi berusaha supaya pelayanan itu tetap up to date gitu kan, sesuai dengan konteks di mana Tuhan kirim saya gitu. Oke. Nah yang menarik ya, Pak Tony pernah cerita bahwa Pak Tony melihat satu bidang begitu ya. Kemudian ketika ada orang lain juga sudah bisa melayani bidang itu, mencari bidang yang lain begitu ya. Iya sih Pak. Luar biasa ya. Jadi waktu awal-awal tahun 80-an misalkan saya mengajarkan teman-teman mahasiswa bagaimana jadi MC, kemudian bagaimana bersaat teduh. Tapi kemudian semua orang bisa gitu loh bersaat teduh. Semua orang bisa MC. Kemudian saya cari lagi apalagi yang saya bisa kasih pembekalan kepada teman-teman mahasiswa atau alumni. Kemudian manajemen persekutuan atau komunikasi atau apa. Kemudian sekarang misalkan termasuk di gereja juga waktu itu melihat bahwa mungkin saya bisa masuk ke dalam young couples gitu kan. Young couples. Terus sekarang juga termasuk ke misalkan ketika semua orang udah pada bisa, saya melihat ada peluang Tuhan bukakan, bukan saya melihat. Banyak talenta, berarti talenta khusus melihat. Tuhan bukakan bahwa kehidupan teman-teman alumni di beberapa daerah di Indonesia, terutama Indonesia Timur itu kan mungkin kurang terekspos atau kurang ini, sehingga saya melihat bahwa saya kumpulkan semua teman-teman terutama yang HRD dari beberapa perusahaan besar untuk membuat sebuah program, bukan program pelatihan biasa tapi pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan karir para alumni itu misalkan. Saya nggak tahu nanti Tuhan bukakan apa lagi, tetapi saya pikir
ketika Tuhan memberikan sesuatu, ya kita wajib memakai itu dengan sepenuhnya untuk itu. Jadi pengalaman, networking, ilmu bisa kita pakai itu gitu. Dan yang menarik, andai kata pun pelayanan ini nanti sudah banyak yang bisa, berarti cari yang lain gitu ya. Iya Pak. Sudah ada. Kira-kira sudah berapa Pak? Sudah 10? Ya, mulai MC, ya, mulai pimpin kelompok, mulai itu kurang lebih 10 nggak lah. dihitung sih, tapi mungkin ada kali ya 10. Tetapi saya pikir sih melihat, kalau kita melihat sekeliling kita, pasti banyak peluang asal kita punya mata dan melihat, oh ini bisa. Tidak usah jauh-jauh lah mentoring misalkan. Kita cukup tajam melihat mahasiswa yang kesulitan, kita mentoring atau lihat apa gitu kan. Bisa, pokoknya kalau kita matanya dipakai untuk melihat, pasti banyak kesempatan-kesempatan melayani. Gitu. Tapi Pak Tony masih ke NTT ya sebelum pandemi itu kira-kira masih dilakukan apa? Tahun terakhir ini kita online. Nah sekarang saya kan sedang tugas di Makassar. Saya sedang berdoa supaya bisa ke daerah Sulawesi sana Pak. Dijawab itu. Raja Palu. Kan bukan kebetulan Tuhan tempatkan di Makassar, pasti ada maksudnya gitu Pak. Oke, Pak Tony, mungkin boleh ada pesan-pesan untuk jemaat yang menyaksikan ya. Khususnya talenta, melihat banyak. Silakan. Saya pikir sih ada 3L yang saya tempatkan gitu. Pertama adalah lebarkan telingamu. L yang pertama, lebarkan telingamu. Dengarlah suara Tuhan, sehingga ketika kita saat teduh, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan mau kita apa gitu kan. Jadi lebarkan telingamu gitu. Lebarkan telingamu. Lalu yang kedua, lihat sekeliling lihat gitu kan. sekelilingmu. Banyak kesempatan-kesempatan pelayanan baik di gereja, di lingkungan, kalau kita di kantor ataupun di kampus, kalau saya gitu kan, pasti ada orang-orang yang butuh pelayanan kita atau ada bentuk-bentuk pelayanan yang butuh. Lalu yang ketiga, lihat ke dalam diri kita sendiri, sudah begitu banyak yang Tuhan berikan. Pasti itu bisa kita pakai untuk melayani. Jadi 3L Pak. Terus, lebarkan telingamu, lihat sekeliling, lihat dirimu. Terus mau didoakan apa Pak? Didoakan supaya tetap sehat, saya, istri, dan anak-anak saat ini. Terus kedua? Kedua, supaya pelayanannya boleh tetap diberikan kesempatan melayani terus. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Sangat baik sekali untuk sharing dari Pak Tony. Kita akan mendengar firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendrik. Saudara, saya percaya setiap kita bersyukur boleh mendengarkan satu kesaksian yang sangat indah ya, dari Pak Tony Antonio, begitu ya. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Korintus pasal ke-15 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya dikatakan di sana, Efesus 3 ayat yang ke-8. Ya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah setelah saya tidak tahu pada waktu tadi kita mendengar Pak Tony memberikan sharing mengenai pelayanan ya. Berapa banyak di antara kita yang berpikir, kenapa kok saya tidak bisa seperti itu ya? Atau kenapa ya kok tidak terlalu banyak atau tidak banyak orang-orang Kristen juga yang mempunyai dorongan yang seperti yang tadi kita boleh dengarkan bersama-sama. Nah saudara, saya percaya salah satunya ya karena kalau kita melihat bagaimana kita menjadi orang Kristen. Ya, ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong mengatakan ada dua jenis sebetulnya cara seseorang itu menjadi Kristen. Ya, yang satu adalah cara Paulus, begitu ya. Yang kedua adalah cara Petrus. Ya, mungkin sebagian saudara sudah tahu ya apa bedanya ya menjadi orang Kristen seperti Paulus dengan seperti Petrus. Ya bedanya adalah ya kalau seperti Paulus jelas sekali ya. Paulus kapan kamu bertobat? Wah dia bisa mengatakan dengan sangat jelas. Betul ya, dan saudara juga mestinya yang melihat pada kesempatan ini semuanya mestinya tahu. Oh iya, pada waktu dia sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Ya itu adalah suatu momen ya ketika Paulus bertemu dengan Tuhan dan bagaimana dia dimenangkan. Nah sebaliknya, ya kalau kita tanya ya yang tipe Petrus ini. Ya Petrus ini sebetulnya kapan ya benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, apakah pada waktu dia masih menjadi murid Yohanes Pembaptis? Ya, ataukah ketika dia pertama kali oleh Yohanes Pembaptis diarahkan kepada Tuhan Yesus?
Ataukah ketika dia pertama kali menyambut ajakan Tuhan Yesus menjadi penjala manusia? Ataukah ketika dia mewakili para murid bisa memberikan pengakuan yang benar mengenai siapa Yesus? Ataukah ketika setelah dia menyangkal kemudian dia bertobat? Ataukah ketika terakhir kali Yesus berbicara dengan dia dan menanyakan apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kira-kira yang mana ya? Begitu ya. Nah, saudara, di sini kita melihat tidak sejelas seperti Paulus yang tadi kita melihat dalam contoh yang pertama. Sehingga kalau saya boleh tanya kepada setiap kita, ya kira-kira saudara lebih masuk yang mana ini? Ya, lebih termasuk yang golongan Paulus, begitu ya, atau lebih termasuk yang golongan Petrus? Kalau saya boleh menebak, ya sebagian yang mengikuti persekutuan doa pada kesempatan ini, ya sebagian besar adalah jemaat Elion, begitu ya. Kalau saya boleh menebak, mestinya mayoritas kita lebih mirip Petrus daripada Paulus. Amin. Begitu ya. Ya sehingga kapan ya menjadi orang Kristen ya? Dari kecil ya juga sudah dibawa ke sekolah minggu. Ya sekolah minggu ya sering juga lause-lausenya bicara mengenai Yesus. Begitu ya. Ikut retreat juga sudah tidak bisa lagi dihitung berapa kali. Begitu ya. Ya sehingga kapan persisnya kita menjadi orang percaya? Ya, saudara, kita yang lebih mirip Petrus, karena saya juga mirip seperti itu ya. Lahir dari keluarga Kristen, ya dari kecil sekolah minggu juga sudah 2, sekolah minggu saja 2 begitu ya. Ya sehingga kapan ini pertama kali menerima Tuhan Yesus? Nah, saudara, saya masih mengingat Pendeta Stephen Tong mengatakan begitu ya, yang seperti Petrus, ya tidak perlu minder sih. Ya, fakta bahwa kita tidak ingat kapan persisnya percaya Yesus bukan berarti kita tidak percaya Yesus. Ya, saya ingat beliau mengatakan ya orang-orang zaman dulu ya, khususnya kalau ditanya kapan kamu hari lahir, ya seperti engkong saya ya tidak tahu persisnya kapan itu. Ya sehingga angka yang ada di KTP itu ya tanggal kira-kira. Begitu ya, saya percaya setiap kita yang cukup senior bisa mengalami mungkin juga mempunyai pengalaman yang sama ya. Kapan lahir? Waduh, dulu nggak kayak sekarang ya. Ya ada tanggal persis begitu ya, ada akte yang jelas. Ya sebelum sekian puluh tahun yang lalu dah begitu. Tetapi bukan berarti orang yang nggak ingat tanggal lahirnya itu nggak lahir. Ya nggak juga. Ya bahkan kalau mau dikatakan orang yang tidak punya akte lahir juga bukan berarti tidak lahir. Ya sehingga demikian juga sama ya. Kita yang mungkin susah ya. Nah seperti tadi ya, kalau Pak Tony kan jelas ini ya. Oh waktu saya mahasiswa mulai dilayani begitu ya. Oh kemudian saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mungkin tidak. Ya tapi bukan berarti kemudian itu membuat kita jangan-jangan belum lahir baru. Ya tapi satu hal yang kita perlu perhatikan begitu ya. Jangan-jangan ya meskipun kita memang betul-betul sudah lahir baru, ya sudah percaya kepada Yesus begitu ya, tetapi mungkin kurang merasa berhutang. Betul? Ya, sehingga beda sekali kalau tadi dari sharing daripada Pak Tony ya. Pada waktu kita tanya, kenapa sih? Ya kok pelayanan sampai segitu-gitunya? Begitu ya. Yang menarik kan ternyata bukan dari keluarga yang Kristen. Nah, saudara kalau masih mengingat tadi beliau mengatakan apa? Ya karena saya merasa berhutang. Ya, sementara saudara dan saya yang dari kecil ke sekolah minggu juga harus, begitu ya, tidak boleh enggak. Ya, karena kalau enggak itu nanti akan ada sanksi dari papa mama, begitu ya. Ya sehingga males ya pokoknya harus ke sekolah minggu. Saudara kita mungkin tidak pernah merasa berhutang ya. Atau jangan-jangan kita merasa Tuhan yang hutang sama saya ini. Merenggut hari Minggu di masa kecil saya. Begitu ya. Sehingga kalau anak yang lain pada hari Minggu ya boleh di rumah nonton film ini dan itu gitu ya. Saya diharuskan oleh orang tua ya untuk ke sekolah minggu. Sehingga saya yang hutang sama Tuhan atau Tuhan yang hutang sama saya. Yang mana ya? Ya sehingga ini sesuatu hal yang perlu kita sadari ya. Sejauh mana ya kita merasa berhutang kepada Tuhan. Karena tadi saya mengatakan, ingat atau tidak ingat hari lahir bukan berarti belum lahir. Ya demikian juga ingat atau tidak ingat kapan persisnya hari pertobatan bukan berarti itu kita belum bertobat.
Tapi demikian juga izinkan saya mengatakan, baik kita yang tipe Paulus maupun kita yang tipe Petrus bukan berarti ada yang berhutang, ada yang tidak berhutang. Tidak. Ya, mau kita itu jelas sebelumnya bukan orang percaya, kemudian menjadi orang percaya, ataupun kita yang dari awal sudah adalah dari keluarga orang Kristen yang harus kemudian ke gereja, saudara, tidak ada di antara kita yang berhak diselamatkan. Ya, sehingga bagaimanapun cara keselamatan kita, begitu ya, sebetulnya kita menerima kasih karunia daripada Tuhan kalau kita boleh diselamatkan, sehingga seharusnya kita juga merasa berhutang. Ya, tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang merasa berhutang? Sehingga kalau kita kembali kepada Alkitab, kepada 2 ayat yang tadi kita baca ya, di sini kita melihat kemiripan. Ya, dari sharing yang Pak Tony tadi berikan ya dengan apa yang Paulus yang kita bisa baca di dalam apa yang Paulus katakan. Dua-duanya mempunyai kesamaan kan. 1 Korintus maupun Efesus. Kesamaannya apa? Paulus mengatakan saya ini yang paling hina. Begitu ya. Saya ini dibandingkan semua rasul, saya ini yang paling hina. Kenapa? Ya karena saya ini penganiaya jemaat Tuhan. Begitu ya, Paulus yang hadir di sana ketika Stefanus menjadi martir pertama dan dia setuju dengan orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu dan dia bahkan begitu ya dengan keyakinannya ya meyakini bahwa mereka yang percaya kepada Yesus itu salah sehingga dia menganiaya mereka. Sehingga pada waktu Paulus menyadari betapa ternyata Yesus memilih dia, ya mengampuni dia, Paulus tahu bahwa ini bukan sesuatu hal yang bisa di take it for granted ya. Sehingga itu kenapa dia tahu, dia mengatakan dengan sejujur-jujurnya, saya ini hina. Bahkan saya yang paling hina. Ya dibandingkan yang lain, saya ini yang paling tidak layak. Tetapi yang menarik di sini kita melihat kesadaran akan ketidaklayakan. Ya, kesadaran akan hutang yang dia miliki. Ya karena sebetulnya dia tahu Tuhan tidak seharusnya menyelamatkan dia. Saudara, itu yang mendorong seorang Paulus untuk tidak berhenti-hentinya melayani Tuhan. Ya, sehingga menarik ya, tadi saya juga belum sempat tanya ke Pak Tony ya, kok bisa ketemu 3L itu dari baca surat Paulus atau baca surat apa begitu ya. Karena ternyata kita melihat kemiripan ya. Yang pertama adalah perasaan berhutang. Ya, tapi juga yang kedua, melihat situasi yang ada. Ya, melebarkan telinga begitu ya, melihat. Karena saudara Paulus dan juga tadi yang ketiga Pak Tony mengatakan lihat ke dalam ya, menyadari panggilannya apa. Sama ya. Sehingga tadi kita melihat seorang Paulus yang juga merasa berhutang. Tapi juga yang sadar panggilannya dia apa. Ya, di dalam Efesus dikatakan apa? Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Ya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kasih karunia apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Sehingga Paulus menyadari dia hina. Ya Paulus menyadari di dalam Kristus ini kekayaan yang besar ya. Seperti tadi kita dengar di dalam kesaksian begitu ya. Lain. Ya, iman Kristen itu lain. Ya tidak sama. Ada sesuatu yang berbeda. Paulus mengatakan kekayaan Kristus itu. Tapi yang menarik di sini kita membaca Paulus tidak mengatakan kalau gitu saya mau pergi kemana ya saya pergi kemana begitu ya. Saya melayani semuanya. Tidak. Ya dia tahu dia diutus untuk siapa? Orang non Yahudi. Dia melihat oh untuk orang Yahudi sudah ada Petrus kok. Ya, untuk orang Yahudi sudah banyak rasul-rasul yang lain. Ya, sehingga kekristenan itu luas ya. Kita tidak perlu berebut pangsa pasar. Ya beda dengan dunia ya. Kalau dunia ini kan ya pangsa pasar terbatas, ya sehingga kalau kita mau survive ya kita mesti berusaha untuk merebut pangsa pasar yang ada, karena kalau enggak ya kita enggak survive. Kekristenan enggak. Ya sehingga saya sangat tertarik sehingga tadi saya secara khusus menanyakan begitu ya dari kesaksian Pak Tony, ini sudah banyak orang yang lain, ya sudah. Ya buat apa merasa tergeser, tersisih karena yang MC ternyata sudah banyak dan sudah lebih baik dari saya. Ya saya gumulkan kesempatan pelayanan lain yang lain itu apa? Begitu ya, pembinaan. Oh ternyata kemudian yang bisa membina ya juga sudah ada. Begitu ya, ya sehingga ya sudah. Ya kita pikirkan pelayanan yang lain yang belum ada itu apa?
Ya karena kerajaan Allah itu luas. Begitu ya, gak perlu sampai berebut pangsa pasar juga tidak ada. Semua orang bisa melayani semua, tidak ada kok. Jika tadi kita membaca, Paulus mengatakan, ya saya untuk orang yang bukan Yahudi. Ya kenapa? Ya memang dia dipanggil untuk itu. Dan memang yang pada waktu itu melayani orang Yahudi sudah banyak. Betul ya, Petrus melayani orang Yahudi, Yakobus melayani orang Yahudi, begitu ya. Sementara yang melayani non-Yahudi ini siapa? Belum ada pada waktu itu. Ya, sehingga Paulus dia melihat ke dalam dirinya, dia menyadari panggilannya, dan dia melihat ini yang belum dilayani yang mana ini. Dan kemudian dia melayani ya pelayanannya sesuai panggilannya yang belum ada yang orang lain yang melayani. Tapi saya yakin ya, tanpa perasaan berhutang ya tidak ada. Jangankan mau repot-repot nyari. Ya sudah disodorkan pun ya tidak mau. Bahasa Jawanya sudah ditukkan. Ya, tahu kata ditukkan begitu ya. Jadi sudah dibawa di depan matanya dia begitu ya. Ya nggak mau itu. Ya si A aja, si B saja. Begitu ya, padahal dia yang punya karunia di sana itu. Ya enggak lah. Ya si A saja, si B saja. Kenapa? Tidak merasa berhutang. Ya, sehingga mari pada hari ini ya kita bersyukur kita boleh mendengar satu sharing yang baik. Ya kita juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, ya tidak peduli sebetulnya kita bertobat dengan cara apa, cara Paulus lah, cara Petrus lah. Pertanyaannya sejauh mana? Ya kita sungguh-sungguh merasa berhutang. Ya karena bukan berarti dulu saya sekolah minggu diajak orang tua, maka Tuhan yang butuh saya. Bukan. Ya karena kita tetap yang perlu diselamatkan. Bahkan seharusnya begitu ya, kita yang punya orang tua Kristen harusnya semakin merasa berhutang. Bahkan harusnya lebih merasa berhutang dari Pak Tony ya. Karena kita tahu bukan cuma kita, tapi orang tua kita begitu ya, juga menerima kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga apakah perasaan berhutang itu ada? Ya, apakah kita melihat ke dalam diri talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita membuka lebar-lebar telinga kita, melihat luas-luas apa yang di sekeliling kita? Ya, apakah kita mau berbagian bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan? Kiranya Tuhan boleh memakai saudara, bahkan lebih ya daripada Tuhan boleh memakai yang lain. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama minta Pendeta Henry doakan untuk Pak Tony, untuk kesehatan, baik Pak Tony, Ibu Mega, kemudian Jojo dan juga Stephen. Supaya Tuhan pakai mereka, keluarga ini untuk menjadi berkat dan iman bertumbuh. Dalam kerajaan surga kami sungguh bersyukur melihat bagaimana Tuhan boleh memanggil anak-Mu ya Tuhan, dan bahkan bukan hanya memanggil tapi boleh memakainya menjadi berkat sedemikian luar biasa di dalam jangka waktu yang sedemikian lama ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk Pak Tony, untuk semua pelayanannya yang boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak sekali anak-anak Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Pak Tony sekeluarga, yang Tuhan juga boleh menjaga, memelihara, baik untuk Pak Tony, untuk Bu Mega, juga untuk Jojo yang di Jakarta, juga untuk Stephen ya Tuhan. Kami sedang datang pimpinan penyertaan Tuhan, berdoa untuk semua yang Pak Tony harus selesaikan di Makassar. Kiranya Tuhan pimpin sehingga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau memang Tuhan mempunyai rencana bahkan lebih lanjut berkenaan dengan pelayanan dia di sana, kiranya Tuhan yang boleh menunjukkan. Berdoa juga untuk Bu Mega di Surabaya. Tuhan juga boleh terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan Bu Mega juga boleh terus menjadi berkat untuk melayani ya Tuhan, jemaat Tuhan di Elion, melalui KTP, melalui YCF, dan juga melalui tempat-tempat yang lain. Tuhan boleh pakai dia. Ya, berdoa juga untuk Jojo di Jakarta ya Tuhan, untuk dia menjadi dosen, dan Tuhan juga boleh pimpin dia, sehingga dia boleh menjadi berkat untuk mahasiswa yang dia boleh ajar. Ya, demikian juga untuk Stephen, ya Tuhan, untuk studi, untuk rencana ke depan, Tuhan boleh pimpin dan Tuhan juga boleh sertai. Sekali lagi bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan boleh terus memakai ya Tuhan, untuk Pak Tony sekeluarga, boleh memuliakan nama Tuhan hingga pada waktunya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Minta Pak Tony doakan untuk Jemaat Elion Satelit, khususnya untuk KTB yang ada di gereja kita, sehingga mereka juga boleh bertumbuh, dan juga doakan untuk YCF, sehingga juga pasutri-pasutri juga bertumbuh di dalam Tuhan.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi Gereja Elion Satelit Tuhan. Ya. Kami bersyukur untuk banyak jemaat yang terus Tuhan pelihara. Ya. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk beberapa KTB, baik di pemuda, di remaja, di umum, di pasutri. Terima kasih Tuhan boleh banyak orang yang terpanggil untuk ikut dalam KTB sehingga mereka boleh diperhatikan dan mereka boleh bertumbuh dengan baik. Kami berdoa supaya melalui KTB-KTB ini juga anak-anakmu boleh makin kenal Tuhan dan anak-anakmu boleh makin bertumbuh sehingga mereka juga boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga sehati berdoa untuk YCF, Persekutuan Pasutri Muda ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai sekian tahun boleh tetap berjalan. Kami berdoa untuk David dan Amanda yang menjadi komandan dari YCF. Kami berdoa juga untuk Robi dan Sinta yang membantu persekutuan ini, berdoa juga untuk setiap pasangan-pasangan yang hadir, keluarga-keluarga yang hadir, supaya apa yang mereka dengar, apa yang mereka renungkan, boleh mereka praktekkan dalam kehidupannya, supaya mereka sekeluarga boleh menjadi keluarga Kristen yang baik dan bersaksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan KTB-KTB, kami berdoa bagi YCF, kami menyerahkan seluruh jemaat Elion Satelit ini, sekiranya Tuhan pelihara, boleh menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka suara, doakan untuk kelas fokus, bersyukur untuk kelas fokus katekisasi yang akan dipersiapkan untuk untuk baptisan pada bulan Juni. Kita berdoa untuk Pendeta Hendri yang mengajar dan doakan untuk 8 orang yang mau dibaptis khususnya untuk mereka belajar ini, dan doakan kiranya Tuhan terus memakai gereja kita boleh melahirbarukan orang-orang untuk boleh dibaptis ini. Mari kita bersyukur, menyerahkan untuk kelas fokus untuk katekisasi ini yang boleh berjalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami bersyukur kepada-Mu untuk kelas fokus katekisasi yang boleh berjalan. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini boleh kami sungguh bersyukur, terima kasih, dan biarlah Kau sungguh mempersiapkan mereka sehingga melalui baptisan menjadi suatu momen yang betul-betul penting menjadi anggota jemaat Elion Satelit. Tuhan kami doakan sehingga 8 orang ini yang boleh belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang mengenal firman dengan baik. Dibaptis, demikian juga untuk mereka yang disidi dan atestasi dan serang tentang pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi semua penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita ngambil waktu sejenak, kasih kesempatan untuk setiap kita boleh berdoa. Mungkin ada di antara jemaat, ada yang sedang mencari untuk melayani Tuhan dengan talenta sesuai panggilan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberikan kepada setiap jemaat untuk hikmat boleh melayani Tuhan. Karena tahun depan ada program untuk talenta, supaya setiap jemaat boleh melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Mungkin ada jemaat yang sedang bergumul akan pekerjaan, ada yang bergumul akan pasangan hidup, ada yang bergumul akan sakit penyakit, ada yang bergumul akan keluarga, supaya Tuhan juga menolong, membuka jalan. Kita mengambil waktu sejenak berdoa bagi diri kita masing-masing. Amin. Kita doakan untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur untuk penyembuhan dari COVID-19 ini semakin bertambah. Kita berdoa supaya Tuhan terus memimpin sehingga gereja boleh kembali ibadah onsite. Kita berdoa supaya Tuhan tolong sehingga pengurangan untuk COVID makin berkurang dan Tuhan terus memimpin akan bangsa dan negara kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya, Tuhan, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu melihat akan penyembuhan bagi COVID-19 ini semakin besar. Terima kasih Tuhan, dan doakan supaya semakin berkurang untuk COVID ini, dan doakan supaya gereja-gereja boleh ibadah onsite ini. Tuhan kami berdoa supaya terus memimpin yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kiranya namamu dapat dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga mendengar sharing dan juga menaikkan pokok doa. Kiranya semua itu Tuhan dengar doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Bersyukur sekali lagi untuk persekutuan doa kita pada malam hari ini. Ya, kira sekali lagi apa yang di-sharingkan, ya apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, boleh kita belajar lakukan di dalam kehidupan kita, dan juga biarlah kita boleh terus berdoa. Ya, berdoa bagi gereja kita, berdoa juga untuk situasi COVID, berdoa juga untuk pemerintah kita, berdoa juga untuk ke depan yang kita tidak bisa tahu seperti apa. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, saudara bisa mengontak rekan-rekan hamba Tuhan di Elion Satelit, dan kami akan mendoakan setiap saudara yang ingin untuk didoakan. Kiranya Tuhan memberkati.